Setelah mendengar pengakuan pilu Pak Karto, amarah Lebe Burhanuddin bercampur dengan kewaspadaan. Ini bukan sekadar pernikahan paksa, ini adalah fitnah yang mencoreng nama agama. Parpadi, kezaliman ini terorganisir, desis Lebe Burhanuddin di tengah jalan setapak desa yang temaram. Kita butuh kawan yang ilmunya setara dan hatinya teguh. Kita ke rumah Lebe Haryong. Lebe Haryong, sosok alim yang tenang, menyambut mereka. Namun senyumnya sirna seketika mendengar cerita tentang muslihat keji Lebe Tabrokan. Astagfirullahaladzim, bisik Lebe Haryong, tangannya terkepal, menahan geram. Menjual ayat-ayat Allah untuk menipu umatnya, ini sudah melampaui batas. Kita harus datangi dia sekarang juga. Di rumahnya yang megah, Lebe Tabrokan menyambut dengan senyum palsu. Kami datang membawa amanah dari Pak Karto, kata Lebe Burhanuddin, tentang pernikahan putrinya, Tarni. Lebe Tabrokan tertawa. Ah, pernikahan yang barokah itu? Tentu saja sah. Saya hanya menolong umat yang kesulitan, kelitnya dengan fasih. Lebe Haryong tidak tahan lagi. Menolong atau menjebak Tabrokan? Engkau tahu walinya ada dan mampu. Lebe Tabrokan berhenti tersenyum, wajahnya berubah dingin. Jaga bicaramu, Haryong. Jangan menuduh tanpa bukti, ancamnya. Namun Lebe Haryong tidak gentar. Jika kau yakin benar, buktikan di hadapan guru kami, Kiai Asrori. Wajah Lebe Tabrokan memucat seketika. Aku tidak mau, elak Lebe Tabrokan, mencoba masuk kembali ke dalam rumahnya. Namun Parpadi dengan sigap telah menghalangi jalan. Tidak ada pilihan lain, kata Lebe Burhanuddin tegas. Bersama Lebe Haryong, ia memegang kedua lengan Lebe Tabrokan dengan cengkeraman kuat yang tak mungkin dilepaskan. Tak berdaya, Lebe Tabrokan terpaksa menurut. Kediaman Kiai Asrori adalah pondok sederhana yang menenangkan. Sosok tua dengan wajah teduh dan sorot mata yang menembus kalbu menyambut mereka. Tanpa banyak basa-basi, Kiai Asrori mempersilahkan mereka masuk. Tatapan matanya sejenak tertuju pada Lebe Tabrokan yang menunduk malu, seolah sudah tahu masalah besar yang mereka bawa. Setelah mendengar semua cerita, mata Kiai Asrori berkilat marah. Cukup, katanya dengan suara berwibawa. Perbuatan Tabrokan bukan lagi kekhilafan, tapi pengkhianatan terhadap amanah ilmu. Malam ini juga, kita akan tegakkan kebenaran. Kita akan mendatangi rumah mempelai pria itu, bawa serta Pak Karto, wali yang sesungguhnya. Rombongan kecil itu tiba di rumah mempelai pria. Suasana pesta yang palsu langsung senyap. Kiai Asrori berdiri di barisan terdepan, wajahnya tenang namun membawa aura yang membuat siapapun bergidik. Kedatangan kami adalah untuk membatalkan kebatilan, kata Kiai Asrori. Suaranya menggema. Pernikahan yang dilangsungkan dengan menyingkirkan wali yang sah adalah haram dan tidak sah di mata Allah. Di hadapan wibawa Kiai Asrori, benteng kesombongan Lebe Tabrokan runtuh. Tiba-tiba, ia jatuh bersimpuh di lantai, menangis terseduh-seduh. Cukup Kiai, saya mengaku salah, isaknya. Semua ini rencana saya. Saya yang mengancam Tarni, saya yang menipu Pak Karto. Saya salah. Pengakuan itu keluar bagai air bah yang memecahkan bendungan. Di tengah keheningan, Pak Karto melangkah maju. Kembalikan putriku. Dari dalam kamar, Tarni keluar dan langsung berlari memeluk ayahnya. Keesokan paginya, pernikahan itu dibatalkan, dan Lebe Tabrokan meminta maaf secara terbuka. Saat senja, Lebe Burhanuddin berkata pada Parpadi, kemenangan sejati adalah saat kebenaran mampu menyentuh hati musuh kita dan membawanya kembali ke jalan Allah. Namun bagi Kiai Asrori, pengakuan dan maaf saja tidak cukup untuk menebus luka yang telah ditorehkan. Taubatmu harus disertai dengan perbuatan nyata, Tabrokan, kata Kiai Asrori dengan suara tenang namun tegas. Untuk sementara, tanggalkan gelar lebekmu. Mulailah dari bawah. Layanilah keluarga yang paling kau zolimi. Bekerjalah untuk Pak Karto hingga ia sendiri yang meridhoi usahamu. Tarni memang telah kembali, namun bayang-bayang kejadian itu masih menghantuinya. Bisik-bisik tetangga terasa seperti duri. Pak Karto, dengan kekuatan baru yang ia temukan, merangkul putrinya. Kita tidak melakukan kesalahan, Duk. Angkat kepalamu. Kebenaran telah terungkap, dan itu sudah cukup. Merasa tertipu dan malu, keluarga mempelai pria datang ke rumah Pak Karto. Kami juga korban kata-kata manis Tabrokan, Pak, kata ayah pemuda itu dengan tulus. Kami mohon maaf atas segala kekacauan ini. Mereka menawarkan ganti rugi, namun Pak Karto menolaknya dengan halus. Maaf dari Bapak sudah lebih dari cukup. Tabrokan menepati kata-katanya. Keesokan harinya, ia datang ke sawah Pak Karto, bukan dengan jubah kebesarannya, melainkan dengan pakaian petani biasa. Tanpa banyak bicara, ia mengambil cangkul, dan mulai bekerja di bawah terik matahari.
Para penduduk desa yang melihatnya hanya bisa terheran-heran. Parpadi menyaksikan semua itu dengan bingung. "Guru," tanyanya pada Lebe Burhanuddin, "apakah hukuman seperti ini akan benar-benar mengubahnya?" Lebe Burhanuddin tersenyum. "Hukuman terberat itu bukan cemoohan orang, Parpadi, tapi pertarungan di dalam batinnya sendiri. Dia tidak sedang mencangkul tanah, dia sedang mencangkul kesombongannya." Bulan berganti. Tabrokan tetap bekerja tanpa keluh kesah. Suatu siang yang sangat panas, Tarni keluar dari rumah membawa segelas air dingin dan memberikannya pada Tabrokan yang sedang beristirahat. Tabrokan mendongak, matanya berkaca-kaca. Ia tak sanggup berkata apa-apa, hanya mengangguk sebagai tanda terima kasih. Kebaikan Tarni menjadi buah bibir, mengubah cemoohan menjadi kekaguman. Penduduk desa mulai melihat ketulusan dalam pertobatan Tabrokan dan kebesaran hati keluarga Pak Karto. Perlahan, luka di hati masyarakat desa pun mulai sembuh. Kabar tentang keluhuran budi pekerti Tarni dan keluarganya sampai ke telinga seorang santri muda yang alim, murid kepercayaan Kiai Asrori. Dengan restu gurunya, pemuda itu datang untuk melamar Tarni secara terhormat. "Saya tidak membawa harta, Pak," katanya pada Pak Karto, "hanya niat tulus untuk memuliakan putri Bapak." Pernikahan Tarni yang kedua berlangsung hikmat dan penuh kebahagiaan. Pak Karto sendiri yang menjadi walinya, suaranya bergetar menahan haru saat menikahkan putrinya. Di barisan belakang, di antara para tamu, Tabrokan berdiri, air mata mengalir di pipinya, sebuah tangis kelegaan dan rasa syukur. Saat senja mewarnai langit, Parpadi merenung di samping gurunya. "Ternyata kebenaran tidak hanya menghukum yang salah, Guru," ujarnya, "tetapi juga memberi kesempatan untuk memperbaiki segalanya menjadi lebih baik." Lebe Burhanuddin mengangguk. "Itulah hakikat keadilan Allah, muridku. Selalu ada harapan bagi mereka yang mau kembali." Kisah ini menjadi cerminan dari dua janji Allah yang agung. Pertama, dalam surah Al-Isra ayat 81. "Dan katakanlah, kebenaran telah datang dan yang batil telah lenyap. Sungguh, yang batil itu pasti lenyap." Kebenaran adalah hak Pak Karto sebagai wali, sementara kebatilan adalah tipu daya Lebe Tabrokan. Ketika kebenaran ditegakkan, kebatilan itu hancur tak bersisa. Kedua, janji dalam surah Al-Insyirah ayat 5-6. "Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan." Fitnah yang menimpa Tarni dan ayahnya adalah kesulitan yang amat berat, namun Allah menggantinya dengan kemudahan berlipat ganda. Pulihnya nama baik, taubatnya si pelaku zalim, dan datangnya jodoh yang memuliakan.